Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu mengenai teori probabilitas. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Dwi Nur Rahmawati, NPM 20101040440. 2. Yuda Arya Dwi Kusuma, NPM 20101040442. 3. Amalia Nesa Arlinda, NPM 20101040444. Dan yang keempat adalah Taufik Khairuddin, NPM 20101040446. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian probabilitas. Probabilitas merupakan besarnya kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi. Besarnya kesempatan dari suatu peristiwa akan terjadi antara 0 sampai 1. Semakin kecil probabilitas suatu peristiwa atau probabilitasnya semakin mendekati 0, berarti semakin kecil kesempatan atau kemungkinan peristiwa tersebut akan terjadi. Akan tetapi sebaliknya, besar probabilitas suatu peristiwa atau probabilitasnya semakin mendekati 1, berarti semakin besar kesempatan kemungkinan peristiwa tersebut akan terjadi. Besar kesempatan dapat ditulis dalam bentuk bilangan desimal, pecahan, dan dalam bentuk persen. Misalnya, 1. Dalam percobaan melempar koin yang memiliki dua sisi, yaitu sisi angka dan gambar. Setiap kali pelemparan memiliki dua kemungkinan, yaitu akan muncul sisi angka atau muncul sisi gambar. Contoh kedua, yaitu dalam percobaan menggunakan dadu yang memiliki 6 sisi, yaitu sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setiap kali pelemparan atau percobaan sebuah dadu memiliki 6 kemungkinan peristiwa, yaitu muncul sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, atau sisi 6. Untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas terdiri dari 1. Pendekatan klasik. Pendekatan klasik didasarkan pada sebuah peristiwa yang mempunyai kesempatan untuk terjadi sama besar atau equally likely. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai suatu rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil atau rasio peristiwa terhadap hasil. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Jika ada A kemungkinan yang dapat terjadi pada kejadian A dan ada B kemungkinan yang dapat terjadi pada kejadian A, serta masing-masing kejadian mempunyai kesempatan yang sama dan saling asing, maka peluang bahwa akan terjadi A adalah peluang A sama dengan A dibagi A plus B. Kemudian peluang bahwa akan terjadi B adalah sama dengan B dibagi A plus B. Contoh, pelamar pekerjaan terdiri dari 10 orang pria, yaitu A, dan 15 orang wanita, yaitu B. Jika yang diterima hanya 1, berapa peluang bahwa ia merupakan wanita? Jawab, peluang A, yaitu wanita, sama dengan 15 dibagi 10 ditambah 15, sama dengan 15 per 25 atau 3 per 5. Yang selanjutnya, pendekatan relatif. Besarnya probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas dapat dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan atau kegiatan. Jika pada data sebanyak N terdapat A kejadian yang bersifat A, maka probabilitas atau peluang akan terjadi A untuk N data adalah probabilitas A sama dengan A per N. Contoh soalnya yaitu
Dari hasil penelitian diketahui bahwa 5 orang karyawan akan terserang flu pada musim dingin. Apabila lokakarya diadakan di puncak, berapa probabilitas terjadi 1 orang sakit flu dari 400 orang karyawan yang ikut serta? Jawabannya yaitu probabilitas A sama dengan 5/400, jadi probabilitas A sama dengan 1/80. Dan yang terakhir, pendekatan subjektif, yaitu besarnya suatu probabilitas didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh dan berdasarkan keyakinan. Materi yang selanjutnya yaitu aturan penjumlahan dan pengurangan. Untuk menerapkan aturan penjumlahan dan pengurangan ini, harus dilihat jenis kejadiannya apakah bersifat saling meniadakan atau tidak saling meniadakan. Untuk yang pertama, kejadian saling meniadakan, yaitu 2 peristiwa atau lebih disebut saling meniadakan jika kedua atau lebih peristiwa itu tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Jika peristiwa A dan B saling meniadakan, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah dapat ditulis dengan probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B, atau dapat ditulis dengan rumus probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Untuk contohnya, sebuah dadu dilemparkan ke atas. Peristiwanya adalah A. Peristiwa mata dadu 4 muncul, dan B. Peristiwa mata dadu lebih kecil dari 3 muncul. Lalu tentukan probabilitas dari kejadian berikut. Mata dadu 4 atau lebih kecil dari 3 muncul. Penyelesaiannya yaitu probabilitas A sama dengan 1/6 dan probabilitas B sama dengan 2/6. Jadi, probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Jadi, 1/6 ditambah 2/6 hasilnya 0,5. Dan yang selanjutnya, kejadian tidak saling meniadakan, yaitu 2 peristiwa atau lebih disebut peristiwa tidak saling meniadakan apabila kedua peristiwa atau lebih tersebut dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Jika 2 peristiwa A dan B tidak saling meniadakan, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A dan B. Atau juga bisa ditulis dengan rumus probabilitas A atau B dikurangi probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A dan B. 2 peristiwa, misalnya A dan B, yang satu sama lain tidak saling meniadakan dalam suatu percobaan dapat digambarkan ke dalam diagram Venn seperti gambar di bawah berikut. Dan jika 3 peristiwa A, B, dan C tidak saling meniadakan, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah dapat ditulis dengan probabilitas A atau B atau C sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B ditambah probabilitas C dikurangi probabilitas A dan B dikurangi probabilitas A dan C dikurangi probabilitas B dan C ditambah probabilitas A dan B dan C. 3 peristiwa, misalnya A, B, dan C, yang satu sama lain tidak saling meniadakan dalam suatu percobaan dapat digambarkan ke dalam diagram Venn sebagai berikut. Dan untuk contoh soalnya, yaitu 2 buah dadu dilemparkan bersamaan. Apabila A peristiwa mata dadu 4,4 muncul dan B peristiwa mata dadu lebih kecil dari 3,3 muncul. Lalu tentukan probabilitas P dari A atau B. Dan penyelesaiannya yaitu probabilitas A sama dengan 1/36 dan probabilitas B sama dengan 14/36. Lalu probabilitas A dan B sama dengan 0.
Jadi probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A dan B sama dengan 1/36 ditambah 4/36 dikurangi 0. Jadi hasilnya 0,42. Materi selanjutnya yaitu aturan perkalian dan pembagian. Peristiwa independen yaitu jika terjadi suatu peristiwa tidak memengaruhi terjadinya peristiwa lain. Dengan rumus probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B, atau bisa disebut dengan probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Sedangkan probabilitas 3 peristiwa, misalnya A, B, dan C yang independen satu sama lain dapat ditentukan dengan formula probabilitas A dan B dan C sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B dikali probabilitas C. Peristiwa dependen yaitu jika suatu peristiwa memengaruhi peristiwa yang lain. Dengan rumus probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B dengan syarat sebelum terjadi A. Probabilitas 3 peristiwa, misalnya A, B, dan C yang dependen satu sama dapat ditentukan dengan formula probabilitas A dan B dan C sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B dengan syarat sebelumnya terjadinya A dikali probabilitas C dengan syarat sebelumnya terjadi A dan B. Contoh soalnya yaitu sebuah kotak berisi 10 bola yang terdiri dari 6 bola berwarna merah dan 4 bola berwarna putih. Jika 2 buah bola diambil berturut-turut secara acak, tentukan probabilitas 1 berwarna merah dan lainnya berwarna putih. Pengambilan dilakukan yang pertama dengan pengembalian. Rumusnya yaitu probabilitas merah dan putih sama dengan probabilitas merah dikali probabilitas putih sama dengan 6/10 dikali 4/10. 6 dari 6 bola berwarna merah per 10 dari keseluruhan bola, yaitu 10 bola, dikali 4. Nah, 4 ini dari 4 bola berwarna putih, dan per 10 itu keseluruhan bola. Jadi hasilnya 0,24. Yang kedua yaitu tanpa pengembalian. Rumusnya probabilitas merah dan putih sama dengan probabilitas merah dikali probabilitas putih dengan syarat sebelum terjadinya merah sama dengan 6/10 dikali 4/9. 6 ini dari 6 bola berwarna merah per 10 dari keseluruhan bola dikali 4. 4 ini dari 4 bola berwarna putih per 9. Nah, 9 ini pengurangan dari keseluruhan bola. Kan ini tanpa pengembalian. Jadi kan kejadian tadi kan sudah diambil 1, jadi tersisa 9. Jadi hasilnya 0,267. Selanjutnya yaitu probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi yang didahului oleh peristiwa lain yang dependen terhadap peristiwa tersebut. Probabilitas bersyarat adalah
probabilitas terjadinya peristiwa kedua akan terjadi apabila peristiwa pertama terjadi. Rumusnya yaitu probabilitas A dengan syarat sebelumnya terjadi B sama dengan probabilitas A dan B per probabilitas B. Yang kedua, probabilitas B dengan syarat sebelumnya terjadi A sama dengan probabilitas B dan A per probabilitas A. Contoh soalnya yaitu data mengenai komposisi karyawan pada suatu pabrik yang mempunyai 100 karyawan adalah sebagai berikut. Soalnya yaitu yang pertama A. Jika seorang karyawan pria dipilih secara random, berapa probabilitas bahwa ia berasal dari bagian marketing? Yang kedua, jika seorang karyawan bagian akuntansi, berapa probabilitas bahwa ia seorang wanita? Yang pertama, yang A, menggunakan rumus probabilitas marketing dengan syarat sebelum terjadinya pria sama dengan probabilitas marketing dan pria per probabilitas pria sama dengan 30/100 per 60/100. 30 ini dari marketing jenis kelamin pria, yaitu tertera pada tabel tersebut ada 30 per 100 itu dari keseluruhan karyawan per 60 itu dari keseluruhan jenis kelamin pria. Dijumlah hasilnya 60 per 100 dari keseluruhan karyawan sama dengan 30 per 60 sama dengan 0,5. Jadi probabilitas bahwa ia berasal dari bagian marketing adalah 0,5. Dan yang kedua dengan rumus probabilitas wanita dengan syarat sebelum terjadinya akuntansi. Rumusnya yaitu probabilitas wanita dan akuntansi per probabilitas akuntansi sama dengan 2/100 per 7/100. 2 ini dari jenis kelamin akuntansi wanita, yaitu ada 2/100 dari keseluruhan karyawan per 7/100. 7 ini dari keseluruhan jenis kelamin bagian akuntansi pria dan wanita dijumlahkan ada 7/100 dari keseluruhan karyawan, sehingga didapat 2/7 dan hasilnya 0,2857. Selanjutnya yaitu probabilitas gabungan. Rumusnya yaitu probabilitas B dan A sama dengan probabilitas B dengan syarat sebelum terjadi A dikali probabilitas A. Yang kedua, rumusnya yaitu probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dengan syarat sebelum terjadi B dikali probabilitas B. Contoh soalnya yaitu pada saat diterima barang dari penyalur, biasanya pembeli memeriksa barang tersebut. Dari 100 barang yang diterima, ternyata ada 10 barang yang rusak. Apabila diambil 2 barang secara random dari 100 barang yang datang, berapa probabilitas bahwa kedua barang yang diambil tersebut adalah rusak? Pengambilan ini dilakukan tanpa pengembalian. Jadi jawabannya, misalkan A adalah peristiwa terambil barang yang rusak pada pengambilan pertama, dan B adalah peristiwa terambil barang yang rusak pada pengambilan kedua. Ingat bahwa pengambilan dilakukan
tanpa pengembalian. Jadi, probabilitas keduanya rusak adalah probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B dengan syarat sebelum terjadi A, sama dengan 10/100 dikali 9/99. 10 ini didapat dari 10 barang rusak dikali 100. 100 ini didapat dari 100 barang yang diterima dikali 9/99. 9 ini didapat dari pengurangan dari sebelumnya 10 barang rusak. Jadi kan peristiwa yang tadi sudah dilakukan pengambilan, jadi tersisa 9. Lalu per 99 ini didapat dari pengurangan dari sebelumnya 100 barang yang datang. Peristiwa sebelumnya kan sudah diambil 1, sehingga tersisa 99. Jadi hasil akhirnya 1/110. Selanjutnya yaitu probabilitas marginal. Probabilitas marginal A, rumusnya yaitu probabilitas A sama dengan probabilitas B dan A per probabilitas B dengan syarat sebelum terjadi A. Probabilitas marginal A adalah hasil bagi antara probabilitas terjadinya peristiwa A dan peristiwa B terjadi bersamaan dengan probabilitas peristiwa B terjadi dengan syarat peristiwa A terjadi terlebih dahulu. Suatu percobaan yang akan menghasilkan 3 peristiwa yang independen, yaitu peristiwa A, peristiwa B, dan peristiwa C, sedangkan peristiwa D dependen terhadap semua peristiwa tersebut, maka probabilitas terjadinya peristiwa D adalah probabilitas D sama dengan probabilitas D dengan syarat sebelum terjadi A dikali probabilitas A ditambah probabilitas D dengan syarat sebelum terjadi B dikali probabilitas B ditambah probabilitas D dengan syarat sebelum terjadi C dikali probabilitas C. Teorema Bayes. Probabilitas bersyarat memperhitungkan informasi yang diperoleh dari suatu peristiwa untuk memperkirakan probabilitas peristiwa yang lain. Konsep ini dapat dikembangkan untuk merevisi probabilitas berdasarkan atas informasi yang baru dan untuk menentukan probabilitas sebagai akibat dari suatu pengaruh tertentu. Prosedur untuk merevisi probabilitas ini dikenal sebagai teorema Bayes. Teorema Bayes dapat dibuat dari formula probabilitas bersyarat dan probabilitas marginal. Probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dengan syarat sebelumnya terjadi B dikali probabilitas B. Selanjutnya probabilitas A dan B sama dengan probabilitas B dengan syarat sebelumnya terjadi A dikali probabilitas A. Berdasarkan persamaan di atas diperoleh kesamaan. Yang pertama, probabilitas B dengan syarat sebelumnya terjadi A dikali probabilitas A sama dengan probabilitas A dengan syarat sebelumnya terjadi B dikali probabilitas B, atau probabilitas B dengan syarat sebelumnya terjadi probabilitas A
sama dengan probabilitas A dan syarat sebelumnya terjadi probabilitas B dikali probabilitas B dibagi probabilitas A. Jika suatu percobaan menghasilkan K peristiwa B yang independen satu sama lain dan semua peristiwa tersebut terhadap peristiwa A, maka probabilitas marginal A adalah probabilitas A sama dengan probabilitas A dengan syarat sebelumnya terjadi B1 dikali probabilitas B1 ditambah probabilitas A dengan syarat sebelumnya terjadi B2 dikali probabilitas B2 ditambah probabilitas A dengan syarat sebelumnya terjadi probabilitas B dikali probabilitas B. Apabila B adalah peristiwa ke-1 yang dihasilkan dari K peristiwa yang saling meniadakan, maka teorema Bayes adalah contoh soal. Manajer pemasaran sebuah perusahaan yang memproduksi mainan merencanakan akan memperkenalkan mainan baru ke pasar. Pada masa lalu, 40% mainan yang diperkenalkan oleh perusahaan telah berhasil dan 60% gagal. Sebelum mainan dipasarkan, dilakukan riset pasar dan laporan, yaitu baik dan buruk dikumpulkan. Pada masa lalu, 80% mainan yang berhasil menerima laporan yang baik, dan 30% mainan yang gagal juga menerima laporan yang baik. Tentukan probabilitas mainan baru akan berhasil jika laporan yang diterima adalah baik. Penyelesaian. Misalnya, S sama dengan mainan yang sukses, S aksen sama dengan mainan yang gagal, F sama dengan laporan yang baik, F aksen sama dengan laporan yang buruk. Maka probabilitas S sama dengan 0,4, probabilitas S aksen sama dengan 0,6, probabilitas F dengan syarat sebelumnya terjadi S adalah 0,8, dan probabilitas F dengan syarat sebelumnya terjadi S aksen adalah 0,3. Probabilitas mainan akan berhasil jika menerima laporan yang baik dalam probabilitas S dengan syarat sebelumnya terjadi F sama dengan probabilitas F dengan syarat sebelumnya terjadi S dikali probabilitas S per probabilitas F dan S dikali probabilitas F dengan syarat sebelumnya terjadi S dikali probabilitas S aksen. Jadi probabilitas S dengan syarat sebelumnya terjadi F yaitu 0,08, maksudnya 0,8 dikali 0,4 per 0,8 dikali 0,4 ditambah 0,3 dikali 0,6. Jadi hasilnya adalah 0,64. Jadi probabilitas mainan berhasil jika menerima laporan yang baik adalah 0,64. Sedangkan probabilitas mainan gagal jika diterima laporan baik adalah 0,36. Selama hanya ada dua kemungkinan peristiwa yang terjadi atau secara matematis sebagai berikut. Probabilitas S aksen per F. Maksud saja probabilitas S aksen dan syarat sebelumnya terjadi F terlebih dahulu, yaitu 1 dikurang probabilitas S dan syarat sebelumnya terjadi F.
sama dengan 1 min 0,64 sama dengan 0,36. Faktor pembagi dalam teorema Bayes menunjukkan probabilitas marginal peristiwa F, yaitu laporan riset pasar yang baik. Dengan demikian, proporsi perusahaan mainan menerima laporan riset pasar yang baik adalah 0,5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.